warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertamu dan yang utama sekali, puji basaratu syukur kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seiringan dengan itu salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Nabi yang mulia. Selanjutnya kita masuk kepada kajian kita bahasan fikih, yang mana pembahasan kita pada minggu yang lalu mengenai masalah tayamum. Adapun sebab boleh bertayamum, pembahasan kita lah sudah yang pertama, yaitunya oleh karena ketiadaan air. Itu yang pertama. Boleh kita bertayamum kalau air tidak ada. Jadi tayamum itu lah ganti mangkekkan hadas dek kita. Baik hadas kodang seperti mandi maupun hadas ketek seperti berwudu. Wajib kita mandi ya. Tak ada air dah. Maka kita jadikan tayamum itu sebagai ganti kita mandi. Berwudu kita ni untuk solat tak ada air dah. Maka jadikan tayamum itu sebagai untuk ganti berwudu. Asani minal asbabi, yang kedua daripada sebab-sebab bolehnya kita bertayamum, ayyahtaja ilaihi lil asin muhtarimin. Yang kedua daripada sebab-sebab bolehnya kita bertayamum adalah berkehendak kepada air itu atau membutuhkan air itu karena dahaganya hewan yang dihormati min nafsihi, baik dirinya sendiri, au raqifihi, au rafiqihi, atau temannya, au ghairi zalik, ataupun yang lain. Artinya air layado, tapi airku kapaguna untuk makan, kata pakar dipergunakan untuk minum. Apakah itu minuman kambing guna kita, atau minuman kita sendiri, atau minuman untuk anak kita, keluarga kita, atau untuk minuman jawi kita, boleh kita bertayamum meskipun air tadi ada. Ya, walaupun air ada, tapi air kan dipergunakan untuk memasak atau untuk minum. Yang pertama salah pertama apa? Memang tak ada warna air. Kini air lah ada, tapi air itu kan dipergunakan untuk dikonsumsi. Artinya tidak mencukupan, tidak mencukupi, artinya kan tidak cukupi. Dalam artian mereka, andai kata kita pergunakan air itu untuk berwudu, mereka Ini kan tidak cukupi untuk lain. tak ada air untuk minum kita. Tak ada kecukupan itu. Walau kanal ihtija ihtaju ilaihi lima zukira malaan mustaqbilan. Meskipun kebutuhan kepada air itu adalah di masa yang akan datang. Meskipun air itu bukan orang kini dah, beko malam atau besok pagi, penggunaan air itu, kalau kita penggunaan untuk berdoa,
Tak ada air untuk bersuara. Atau kita penggunaan air itu tak ada untuk makan untuk minum jawi bersuara. Boleh aja kita bertayamum. Tapi kalau di apa namanya tu? Kalau di sekolah tentu ya tak laku betul air dulu banyak mah. Air. Enak. Kau sakiranya kita berada di posisi yang mana air le ada tapi tidak mencukupi. Ma'a wujudihi, bersama adanya air. Nah, itu yang kedua. Ayat kedua. Air ada itu keperluannya. Air ada tapi untuk ada keperluan. Baik kita sendiri, keluarga kita maupun untuk ternak yang dihormati. Jadi wow tak masuk sekolah. Kenapa tak masuk wow? Sebab wow bukanlah hewan yang dihormati. Ya. Dek kaji itulah, dek kaji. Dek kaji wow bukanlah hewan yang dihormati. Dek kaji kah? Lah, yang dua. As-salisu minal asbabi maradun yukhafu ma'ahu min isti'malih ala manfaatin aduin. Yang ketiga di antara sebab-sebab bolehnya kita bertayamum adalah sakit yang dikhawatirkan memakai air itu, sakit yang dikhawatirkan bersama air itu daripada memakainya. Nah, itu yang ketiga. Sakit tapi dikhawatirkan kalau dipakai air jadi sakit. Atas manfaat anggota tubuh. Apa anggota tubuh? Kok dipakai air beko memasuk muka kecek dokter mengakibatkan mata rabun. Atau kok dipakai air beko mengakibatkan alai. Berarti demam. Ya tu. Artinya dipakai air beko mengakibatkan hidung bermasalah. Jadi kalau ada hal seperti itu, boleh kita bertayamum. Kalau meluka tidak boleh kena air kecil doktor. Boleh kan? Tak boleh kena air kecil doktor. Ya. Ada operasi mata ke ya? Ya. Sana operasi mata. Wa kaza dan begitu pun mengakibatkan lambatnya sembuh. Nah, kalau tadi mengakibatkan sakit, kalau yang kini sakit ladonya kau, tapi mengakibatkan lambatnya cekak, lambatnya cekak, cekaknya lambat. Kalau tadi tak ada sakit dah kau, cuma doktor mengecek kau konai mata ibu kau dia bisa mengakibatkan katarak saja. Boleh kita bertayamum. Kalau kini kau sakit warna tu, kalau kena air kau akibatnya luka kau akan lambat cekaknya. Awisizu fahisi fi adwi zahir fil azhar. Begitupun akan terjadi kerut-kerut yang tidak enak dilihat pada anggota yang nyata menurut pendapatnya Azhar. Jadi seperti apa contoh tu karu yang tadi itu, seperti wang tapanggang. Wang tapanggang kalau kena air apa? Wah, mau yuk ya, baso kita mau yuk ya.
Ajen di kone dah you dak muda, ajen kone dah you dak pak mau ya lupa pak ko lupa pak ko tapanggang mah tapi salamo itu boleh kita bertayamum dan lantaran kita akan menikmatkan sakit. Wasiddatul baradi kamaradin. Dingin yang sangat sama hukumnya dengan sakit. Artinya kita sangat dingin memakai air. Sangat dingin badan tadi itu dia pakai air bak menggigil badan awak dan oke ada ke uang mengalami seperti itu tuh kalau pakai air berkubat apa tadi mengalete badannya. Boleh bertayamum tu. Sama dengan kuda orang sakit. Wa izam tuni asti'maluhu fi adwin in lam yakun alaihi satirun wajabat tayammumu wa kadza ghuslu sahih alal mazhab. Apabila dilarang memakai air pada anggota-anggota tubuh, andai kata di anggota tubuh yang sakit tersebut tidak ada penutup, maka wajib bertayamum, begitupun membasuh yang sehat. Namanya artinya kalau tak boleh memakai air dah di anggota tubuh awak kau, tak boleh memakai air. Nah, andai kata di anggota tubuh awak tadi itu ada luka yang tidak melompok, tidak melompok luka tadi, kita wajib bertayamum dan wajib membasuh yang sehat. Wajib membasuh. Wajib membasuh. Tapi waklah bertayamum. Bertayamum dan sehat tetap dibasuh. Apa contoh? Nak luka tangan, masuk muka sehat tak? Muka sehat tak? Ya, masuk dah je. Tangan kanan sehat tak? Masuk dah je. Anak kau apa? Iko nak apa? Neng luka. Neng gonti ko tangan sebelah ko dengan bertayamum ambil tanah. Ya. Sudah tu apa lah sudah. Boleh basuh setengah kepala, sapu setengah kepala, telinga sunat, masuk kaki. Benda tu cara. Nak cukui dengan mentang-mentang kau luka, muka sehat, lalu kita cukui dengan tambah memasuki kau. Tak seperti itu fikir kau. Kalau luka terbuka tu. Luka terbuka. Kalau luka dia tak buka. Tak. Luka dia tak buka. Ya luka tangan sebelahnya. Kenapa muka ditayamumkan kai? Tak. Lagi kakek itu, kenapa muka ditayamumkan? Sebab luka ke tangan. Nah, jadi yang sehat wajib dibasuh. Neng konai luka tadi itu yang ditayamumkan. Neng kaki sakit tak? Tidak, wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Jadi nilai nembo. Aku katanya wala tartiba bainahuma, namun tidak wajib tertib. Mau tayamum kita dulu boleh. Mau sudah itu kita tayamum kau boleh. Artinya nen tertib tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan. Jadi boleh bawa nilai ni dulu maya. Ya. Nendak boleh kena ini tinggal. Tinggal dulu.
Sudah itu kau ditayamum. Di tayamum dan luka tak boleh Dan kena aja luka tadi. aja. Pak. Boleh udah bagus seperti itu. Kalau dulu jamu apa tu? Hah? Kalau dulu jamu, Apa? kalau dulu ada jamu kau ada pasien lain. Itu pertanyaan tadi. Tadi itu. Mulia tayamum dulu awak. Sudah tu kau berdua jawab lain dan tayamum tadi itu dijadikan posisi luka tadi. Ya. Sudah tu berdua jawab lain boleh. Sebab wala tertiba bainahuma. Tidak wajib tertib. Tu orang dia dan jamu dia ada irung. Apa? Kalau tangan mau kau tu jamu, Kalau lah sudah tayamum tak ada masuk satu air situ dah. Kalau lah tayamum tak ada satu air situ dah. Ada jamu ikut lupa. Ya. Kau kaki lupa. Itu jamu tu lupa dulu. Jamu mana mau tu. Ya. Itu bau. Itu awak melanggar itu dia. Sudah tu apa air ya? Ya. Dia boleh tu. Ayo boleh tu. Tayamum dulu dibuat jadinya. Atau bodoh dulu kau tayamum lah. Tinggal kau tahu ada luka tadi. Ini aja. Nah, fa in kana muhdisan fa asahu istiratu tayammumi waqta ghuslil alim. Jika dia dalam kondisi berhadas namun dia punya penyakit tapi dia berhadas, fal asahu, maka pendapat yang asah mensyaratkan tayamum di waktu membasuh yang sehat. Oh itu caranya. Disyaratkan bertayamum sewaktu membasuh yang sehat. Kita lihat tadi itu bawah. Kita lihat tadi surah kaji. Nah kita surah lihat besok dia nyetor. Contoh, ono kasumayang, tapi dalam kondisi berhadas. Tentu kau berdua samantara tangan luka. Berdua lah dulu. Jo air masuk muka. Nah luka tangan mana tadi pomo? Tangan kiri. Basuh muka dulu jo air. Basuh tangan kanan jo air. Sewaktu basuh tangan kiri dulu luka tadi, lakukan tayamum. Ya, setelah tayamum itu namanya tayamum tadi ganti membasuh tangan kiri. Sudah tu apa lagi? Sudah tu baru bekoh sapu setengah kepala dan selanjutnya. Seperti itu. Ya, surah seperti surah tadi mah. Artinya boleh nak tayamum dulu, boleh nak berdoa dulu. Artinya disiko maksudnya di saat kamu basuh tangannya luka tadi dilakukan di situ tayamum. Itu jawab Pak. Ini bodoh le. Hah? Itu bodoh dulu. Bodoh dulu. Berarti mana anggota wuduk yang bisa dibasuh air dulu? Tu. Manu anggota wuduk dan tak bisa nak boleh kau air. Ketika itu baru ditayamum. Betul umum. Sudah wuduk tu sudah anggota dan tak boleh air tu kan basuh air le tu. Basuh aja air dia. Tadi contohkan tangan kiri tu. Ya. Kau tengok di muka tak apa tu? Kau tengok di muka. Ya. Tayamum dulu. Kamu dulu kan? Tayamum dulu. Ganti membasuh muka, kita gantikan posisinya dengan tayamum. Masuk tangan lain. Jaya lain. Kita baik tadi pagi. Fa in jaraha adwahu fatayammumani. Jika anggota tubuhnya dua yang luka. Tadi kan apa tadi tu? Sia Pak ya. Kini kau dua dah luka lah. Fatayammumani, maka dua tayamum. Dua tayamum. Dua tayamum.
dua kali di boleh. 2 kali itu. Apa contoh tu? Pertama muka lain nak boleh lain nak luka dah basuh muka. Tangan kita Wah, boleh tu. Kaki luka, tangan luka berarti 2 tayamum itu. Basuh muka, basuh tangan kanan, tayamum dulu untuk posisi basuh tangan kita. Alah saya sapu sangat kepala. Sudah tu kaki apa dah luka? Kaki kanan. Ayo tayamum melihat untuk membuat posisi membasuh kaki kanan. Kaki kita basuh dah je. Jadi 2 anggota luka, 2 lah tayamum dah. Jalan tu. Dia buat di muka. Ya. Tak boleh kena air ke doktor. Ya. Tak boleh kena abu. Apa cara kita bersuci? Solusinya. Kau tayamum pada muka dua. Tak boleh kena air, tak boleh kena abu. Ya. Tanah tadi kan abu kita untuk tayamum. Ya, tanah debu mah. Ya. Abu. Apa jalannya lagi? Apa jalan kita? Oh gitu. Ya. Kalau tak boleh kone air, taklah boleh kone debu. Menurut ilmu tabib, menurut ahli khabarah, Ya. dokter cowok. Ya. Apa cara lain? Apa kok boleh kita tak sembahyang? Tidak. Tidak ya. Kita tetap Sembahyang. sembahyang. Cuma sembahyang kita tu apa namanya tu? Lakukan je lah sembahyang dek kita setiap waktu masuk. Namun andai kata nanti kita panjang umur, sehat badan kita je, puai kita nak membuat benda tu kita ulang mangkata dia. Kok sakironyo tak boleh ada doktor tadi ada sakit nak kita idap. Dek sakit tadi tu kita buat benda tu. Kira sakit kau membawa kematian, tak berhutang di sisi Allah. Tu. Jadi yang namanya kata maaf untuk tidak solat kau nak doa bentuk dah. untuk solat sikitnya. Untuk solatnya tak ada maafnya. Tak tahu apa aja. Tak tahu tolak tak agak duduk menyelantang. Nah, di pembarian kau nak tolak menyelantang. Syarat ya. Ya, isyarat. Jadi jadinya gue ya, sekarang isi waktu itu boleh dia menghargai waktu. Menghargai waktu. Nanti di kodam. Nah, wa in kana satirun, andai kata ada di anggota yang sakit tadi penutup seperti perbal, kamu tutup itu la yumakkinu tazuha, namun perbal tadi tidak mungkin dibuka. Tak mungkin diangkat. Apa cara? Ghasala sahiha wa tayammama kama sabaqa. Maka dia membasuh yang sehat, anggota tubuh yang sehat, dan juga bertayamum sebagaimana yang telah terdahulu sebutannya. Tadi pakai tadi apa tadi dulu? Luko dan tak tahu balong. Tak melompok. Kini kau luko tapi lain. Melompok tak. Cuma membuka tu payah. Tetapnya kita lakukan bertayamum, tetapnya kita basuh yang sehat. Kalau tidak apa? Kalau tu yang murang tu banyak ini aku. Ang banding plus juga kakinya buat apa yang banding plus ya. Itu banding plus tu merosot pada lengan ada. Ya. Ada tu yang tayamum lah. Berarti dah sah sembahyangnya. Berarti sembahyang ini tu dah sesuai menurut jalur fikih tu. Tak sama yang dia. Menurut kaji model awak tu tak salah. Salah. Ada orang mungkin masan Iya. Tapi menurut awak tak. Menurut awak, menurut kaji awak, kaji mazhab awak dah sah dah. Kalau penican bangun tu. Kalau awak sudah macam. Kalau ke kaki penican yang mau tahu buat awak tu. Itulah dibasuh kan. Jadi kalau dibasuh lah mengasuh bersih. Ada telah
Kasih kata ayat lagi tu cari lagi ada nenek tu. Masih ada waktu tu atau lebih waktu tu? Masih. Kalau masih ada waktu tu ulang balik. Kini Waktu pemilu kan apa? Ha, Bacakan bercelupkan cinta. 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 Cinta kau apa supaya kau tak? Mana duit kau tak nak? Ha? Meresap je berarti nak mana duit supaya itu. Kalau cak tu mana duit tu kau. Kalau cinta tu anu tu nak mana duit tu meresap tu kau tu. Nyok gambaran tu ada sesuatu yang menutup kepada bagian tubuh kita tadi terhalang air masuk ke dalam. Lekin jadi saya godang ujung kuku kalau yang satu pilih aku. Yo selagi nampak, Selagi bisa berhasil. bersihan. Kalau tak, Dah sahur dua. walaupun ujung kuku. Ya, apabila nampak dia awak tahu dia awak lah masih ada waktu tu, langsung sembahyang balik. Kalau lah di waktu tu, kadang sembahyang tadi. Ha? Kalau tak tahu, tak masalah dah. Sebab uang tak tahu tu nak kena dosa dah tu. Jangankan uang nu tak tahu je awak so sembahyang lugu. Kau wajib dah sampai mati. Tak berdosa ke awak tinggal sembahyang lugu. Wa yajibu ba'dalik mashu kulli jabiratihi bima'in. Dan wajib bersama hal itu menyapu seluruh perbalnya itu dengan air. Tapi yo je tu sapu je air. Jangan beko ada situ dah darah. Fa iza tayammama li fardin sanin, jika dia melakukan bertayamum untuk solat fardu yang kedua, walam yuhdis, lam yu'idul junubu ghuslan wa ya'idul muhdisu ma ba'da alilihi. Bila dia bertayamum untuk solat fardu yang kedua, perlu kita garis bawahi, tayamum kok kekuatannya cibadunya noh. Kalau mau dua golek dak lope-lope dua kita mulai kini sembayang tadi dak lope dua misalnya dua tutu sungai Isa. Dak lope-lope dua kita saji tu sungai subuh. Dak lope-lope dua kita dak saji tu sungai zuhur. Dak lope-lope dua kita saji tu sungai asar. Dalam 24 jam dak lope dua kita dah sah dek cik dua 5 sembahyang. Bahkan lebih daripada itu. Tapi kalau dek tayamum cik tayamum cik fardunya. Kau beda kekuatan cik tayamum tu ada cik fardu. Kita bertayamum untuk subuh, zuhur beko. Ini nak tolong dek tayamum tadi dah. Untuk kau lihat, untuk kau lihat tani. Kau lihat kan sunat. Ya. Ke sunat tu. Kalau sunat boleh. Buatlah sebanyak-banyak. Tapi kekuatan tayamum kau nyo satu fardu. Nah, jika dia bertayamum untuk fardu atau solat fardu yang kedua, namun dia belum berhadas, maka tidaklah mengulang orang junub akan mandi dan mengulangilah orang yang berhadas akan perkara yang setelah sakitnya. Maksud apa tu? Tidak mengulang orang junub akan mandi. Namun orang yang berhadas, orang yang luka berhadasnya, ia diulang membasuh setelah luka tadi. Maksudnya mereka ya. Ya
lah bertayamum untuk sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Untuk sembahyang asar ulang tayamum balik. Nah, namun bagi orang yang tidak berhadas, jadi tidak berhadas dah. Apa caranya? Tidak mengulang, orang yang junub tadi akan mandi. Orang yang junub tidak perlu mengulangi mandi kalau dia tidak berhadas. Dan tidak berhadas dah, tidak mengulangi mandi. Dalam artian mereka inyo sembahyang zuhur dengan tayamum, delantarannya tidak bisa mandi. Nah, bertayamumnya untuk sembahyang asar mereka lai berhadas tidak. Tak perlu ulang mandi dia. Mandi jo tayamum mai. Ayo. Pengganti mandi ke tayamum pengganti mandi. Ayo tayamum mengganti mandi. Jadi berarti nyo wajib mandi. Ya. Kan sembahyang zuhur tu. Karena nyo tak boleh memakai air tu. Ya. Apa kok sebabnya air dah ada, sebetulnya kira-kira ada sebab ketika tapi kan. Ya. Jadi nyo tidak berhadas tu. Ya. Antara zuhur yang dibuat tadi jo asar. Ya. Cukup jo bertayamum dia. Tak dulang tak jo mandi. Jadi kalau lah tayamum junub awak tayamum awak terlalu pe tangan nenan. Sudah kan bisa sembahyang tu. Ya. Untuk berikutnya nak mandi juga tak dulang dah sebab awak lah tayamum tadi. Lah tayamum tadi sebab awak tidak berhadas antara sembahyang zuhur tadi jo sembahyang asar tidak berhadas awak dah. Ada. Tak perlu diulang mandi. Namun orang yang berhadas dia akan mengulangi membasuh perkara yang setelah lukanya. Maksudnya apa tu? Nyo bertayamum. Contoh tadi tangannya tak boleh pakai air. Ya. Jadi untuk mengganti masuk air apa tadi? Mau masuk tangan apa tadi? Bertayamum. Jadi sembahyang tu apa nama tu? Waktu tu buat ini. Marga waktu tu buat ini. Sebabnya kan dulang ya. Tak maksudnya mereka. Nyo sembahyang luhu. Ya. Sembahyang luhu ko karena ada tangan kidanya tadi itu luka, maka dibasuh muka, basuh tangan kanan, buat tayamum untuk basuh tangan kidal kalau tangan kidal luka. Kan itu tadi. Sapu ke kepala dia, basuh kaki. Untuk sembahyang yang asar lain, apa cara lain? Nen basuh muka tidak batal. Kalau dia berhadas, masuk tangan kanan, tak batal lodoh. Nen sudah masuk tangan kidal kau apa tadi? Menyapu setengah, ikut jadi ke diulang lainnya. Nama tayamum yang tadi aja ulang. Barang yang sudah ditayamumkan tadi itu kedua lainnya. Karena apa? Karena barang yang kita basuh sebelum bertayamum itu kekuatannya boleh beberapa fardu. Ya tak? Kalau masuk tangan dan seterusnya itu tidak boleh dengan satu tayamum dua fardu atau. Jadi nampak ada gambar. Jadi setiap waktu ada fardu yang tayamum tadi ulang tayamum enggak balik. Ulang tayamum itu. Ulang tayamum balik. Yang baru dua tidak ulang dah. Dua ada masuk buku tak ulang dah. Menurut pendapat Kila, orang yang berhadas sama dengan orang yang junub. Kecek pendapat Kila. Satu pendapat, maka dia tidak akan mengulangi membasuh apa yang setelah sakitnya karena kekal sucinya. Kultu, pendapat yang ketiga ini lebih asah wallahu alam. Jadi pendapat yang ketiga kolah yang lebih sah, yaitu apa? Yang lebih sah tadi. Kalau pendapat yang pertama apa tadi kan? Untuk sembahyang yang kedua, nen tayamum jadi ulang balik dan berikutnya membasuh sebelum bertayamum tak perlu diulang. Itu pendapat yang pertama tadi.
Pendapat yang kedua di siko dimulai seluruhnya, mulai tayamum satu Allah balik. Tapi pendapat yang ketiga, yaitu yang terkuat adalah orang yang berhadas itu sama dengan orang yang junub, maka dia tidak membasuh apa yang setelah lukanya itu karena apa? Karena kekal sucinya. Jadi pendapat yang dikokol pendapat yang terkuat adalah tak perlu diulang. Tak perlu diulang yang setelah apa? Setelah tangan tadi. Ke tangan kita tadi dah no. Ya. Nanda boleh kau dah ye. Neng kaki ke boleh kau dah ye nya. Neng kaki dah boleh ikut jalan yang diulang. Tangan kau je nya. Kita yang mau Lai dah takon tu kita dah tunggu sih. Lai dah takon tu kita dah ikut jalan yang diulang. Masuk muka diulang tak? Tidak. Alai. Masuk tangan kanan? Tidak. Karena kita basuh je air. Masuk kaki diulang tak? Tidak. Karena kita memasuk je air. Ikut dengan diulang cari je lah. Jadi pendapat yang ketiga pakai. Pendapat yang ketiga dia pakai. Di tayamum mana Kita, iya tak mau mana? Iya deh. Tapi mau tetap masuk muka dan tangan. Dia ampun yang gitu aja dia punya mau itu gampang banget. Pak ganti untuk memberosir iko kita basuh kita sapu jo tanah muka jo tangan. Itu bagus ya. Bukan iko aja kalau itu dah tamu nama tu. Ya betul. Tidak apa deh. Tidak apa kubang aku. Apa? Jalan. Mungkin dari pancolnya kita mungkin coba kubang. Tapi syaratnya tanah kan apa? Kaji ketiga gua bertayamum itu adalah syaratnya tanahnya suci. Walaupun betul-betul kone depu tangan awak. Tapi depu tadi itu mesti adalah yang suci gitu. Mungkin dari pancolnya kita mungkin waktu bakubang. Karena bakubang depu. Tapi yang depu itu adalah syaratnya adalah suci. Nah, salat kita dulu. Nah, jadi berarti itu gambarannya. Tapi kita ambil kesimpulan, boleh dong kita bertayamum. Itu ada sebutnya apa tadi Bang? Tiga sebutnya bukan sampai tiga. Yang pertama, tak doa, tak doa air. Yang kedua apa? Ada air. Pengguna untuk konsumsi. Baik awak maupun orang lain, maupun kawan awak gay atau hewan gay. Yang ketiga, sakit yang tidak boleh kone air. Kok basuh kita nanti tu kita boleh bertayamum, bukan boleh meninggalkan solat. Nah, kita tutup, kita solat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.